Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Udo di Gada Odak Channel. Kita akan lanjutkan latihan soal ujian sertifikasi pengadaan barang atau jasa pemerintah tingkat dasar bagian kedua. Tipe soal pilihan ganda. Pihak yang berwenang melakukan penunjukan langsung untuk seleksi ulang yang gagal, sementara kebutuhan tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan seleksi kembali adalah A. PA atau KPA, B. PPK, C. Pokja pemilihan, D. APIP. Jawabannya adalah C. Pokja pemilihan sesuai pasal 51 ayat 10. Untuk pengadaan barang atau jasa penanganan darurat non-alam dengan nilai 720 juta, maka A. Pokja melakukan tender terbuka dan melakukan optimalisasi waktu sesuai ketentuan penjadwalan dan tahapan. B. Pokja melakukan penunjukan langsung penyedia yang ada di dalam aplikasi Sikap. C. Pemerintah atau kepala daerah menetapkan penyedia yang akan melaksanakan pengadaan. D. PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan. Jawabannya adalah D. PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan sesuai pasal 59 ayat 5. Hasil persiapan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola dapat dituangkan dalam bentuk A. Kerangka acuan kerja output, B. Spesifikasi teknis barang atau jasa yang akan diadakan, C. Rencana umum pengadaan, D. Laporan realisasi pekerjaan swakelola. Jawabannya adalah A. Kerangka acuan kerja output sesuai pasal 23 ayat 6. Pengadaan makan dan minum peserta diklat yang banyak tersedia pelaku usaha di pasaran dengan nilai pengadaan sebesar 350 juta digunakan metode evaluasi penawaran A. Metode biaya terendah, B. Metode harga terendah, C. Metode sistem gugur, D. Metode sistem nilai. Jawabannya adalah B. Metode harga terendah sesuai pasal 39. Konsolidasi pengadaan barang atau jasa dilakukan pada tahapan kecuali A. Perencanaan pengadaan, B. Persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, C. Persiapan pemilihan penyedia, D. Pelaksanaan kontrak dengan penyedia. Jawabannya adalah D. Pelaksanaan kontrak dengan penyedia sesuai pasal 21 ayat 1. Di bawah ini, yang penetapan penyelenggara swakelola tepat adalah A. Tipe 3. Tim pengawas ditetapkan oleh KPA di kementerian serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. B. Tipe 1. Tim pengawas ditetapkan oleh KPA dinas di kabupaten. C. Tipe 4. Tim persiapan ditetapkan oleh ketua kelompok tani pelaksana swakelola. D. Tipe 2. Tim persiapan dan tim pelaksana ditetapkan oleh KPA di kementerian serta tim pengawas dilakukan oleh APIP kementerian. Jawabannya adalah C. Tipe 4. Tim persiapan ditetapkan oleh Ketua Kelompok Tani Pelaksana Swakelola sesuai pasal 23 ayat 3. Kegiatan persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan kecuali A. Menetapkan KAK, B. Menetapkan uang muka, C. Menetapkan jaminan uang muka, D. Menetapkan pemaketan pengadaan.
Jawabannya adalah B. Menetapkan pemaketan pengadaan sesuai pasal 25. KPA Kementerian Penyelenggara Penelitian tidak memiliki kewenangan A. Penjaminan mutu pelaksanaan penelitian, B. Menetapkan rencana strategis penelitian, C. Mengikuti kompetisi penelitian, D. Menetapkan program penelitian tahunan. Jawabannya adalah C. Mengikuti kompetisi penelitian sesuai pasal 62 ayat 2. Penyusunan HPS dilakukan untuk pengadaan barang atau jasa. A. Pagu anggaran pengadaan APK paling banyak 10 juta rupiah. B. Evaluasi pengadaan alat kedokteran dengan nilai HPS 350.250.000 rupiah. C. Tender ulang gagal pengadaan yang kebutuhan tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan seleksi kembali. D. Tender pekerjaan terintegrasi dengan nilai 11 miliar rupiah. Jawabannya adalah D. Tender pekerjaan terintegrasi dengan nilai 11 miliar rupiah sesuai pasal 26 ayat 7. BPK melakukan evaluasi dan menetapkan rencana kegiatan swakelola yang diusulkan oleh A. Pimpinan atau penanggung jawab organisasi kemasyarakatan, B. Tim pelaksana dari perangkat daerah pelaksana swakelola, C. Rencana umum pengadaan yang ditetapkan oleh PPA, D. Kelompok masyarakat. Jawabannya adalah D. Kelompok masyarakat sesuai pasal 23 ayat 7. Pengadaan 240 unit traktor dan 6 jenis alat pertanian lainnya dalam satu paket pengadaan dengan nilai 1,3 miliar rupiah dan pembayaran didasarkan pada keluaran yang disediakan. PPK menggunakan jenis A. Kontrak lamsam, B. Kontrak harga satuan, C. Kontrak gabungan, D. Kontrak payung. Jawabannya adalah A. Kontrak lamsam sesuai pasal 27 ayat 3. Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis tidak tepat digunakan untuk A. Pengadaan barang yang memperhitungkan nilai sisa barang, B. Pengadaan jasa konsultasi yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, C. Pekerjaan konstruksi yang memperhitungkan biaya pemeliharaan dalam jangka waktu operasi tertentu, D. Pengadaan jasa lainnya yang memperhitungkan biaya operasional selama barang atau jasa dipergunakan. Jawabannya adalah B. Pengadaan jasa konsultasi yang memperhitungkan faktor umur ekonomis sesuai pasal 39 ayat 3. Kuasa pengguna anggaran yang mendapatkan pendelegasian dari pengguna anggaran tidak menetapkan perencanaan pengadaan tentang A. Penganggaran, B. Evaluasi penawaran, C. Jadwal pengadaan, D. Pemaketan. Jawabannya adalah B. Evaluasi penawaran sesuai pasal 18 ayat 1. Adanya beberapa alternatif desain penerapan teknologi yang berbeda dalam pekerjaan pembuatan terowongan bawah tanah membuat pokja pemilihan lebih tepat menggunakan metode penyampaian penawaran A. 2 tahap, B. 2 file, C. Pasca kualifikasi, D. Prakualifikasi. Jawabannya adalah A. 2 tahap sesuai pasal 40 ayat 4.
bukti kontrak untuk jasa konsultansi perancangan gedung dengan nilai total HPS Rp7.420.000 adalah A. Kwitansi, B. Surat perjanjian, C. Bukti pembelian, D. SPK. Jawabannya adalah D. SPK sesuai pasal 28 ayat 4. Evaluasi kualifikasi untuk pengadaan jasa keamanan dilakukan dengan metode A. Sistem gugur, B. Sistem nilai, C. Sistem pembobotan, D. Sistem kualitas. Jawabannya adalah A. Sistem gugur sesuai pasal 44 ayat 6. Untuk pengadaan seragam karyawan senilai 370 juta, batas tertinggi penawaran peserta pemilihan adalah A. Nilai di dalam DIPA, B. HPS, C. RAB, D. 80% dari nilai HPS. Jawabannya adalah B. HPS sesuai pasal 26 ayat 5. Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola yang sudah termasuk kebutuhan barang atau jasa yang diperoleh melalui penyedia berlaku pada swakelola A. Tipe 1 dan tipe 2, B. Tipe 2 dan tipe 3, C. Tipe 1 dan tipe 4, D. Tipe 3 dan tipe 1. Jawabannya adalah B. Tipe 2 dan tipe 3 sesuai pasal 47 ayat 3. Dokumen pemilihan yang lengkap terdiri atas A. Dokumen tender dan dokumen seleksi, B. Dokumen kontrak beserta adendum kontrak jika ada, C. Dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan langsung, D. Dokumen spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak. Jawabannya adalah C. Dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan langsung. Insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima tidak memperhitungkan A. Pembobotan teknis barang, B. Harga penawaran penyedia, C. Tingkat komponen dalam negeri, D. Koefisien preferensi. Jawabannya adalah A. Pembobotan teknis barang sesuai pasal 67. Jika nilai HPS 9.890.000.000 belum termasuk kalkulasi PPN, maka nilai jaminan penawaran untuk pekerjaan pembangunan jalan lingkungan dapat ditetapkan sebesar A. 3% dari nilai total HPS, B. 1-3% dari nilai kontrak, C. 5% dari nilai kontrak, D. Tidak diperlukan. Jawabannya adalah A. 3% dari nilai total HPS sesuai pasal 31. Perbuatan atau tindakan penyedia yang dapat dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan adalah kecuali A. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, B. Menyerahkan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak yang berdasarkan hasil audit, C. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, D. Menyebabkan kegagalan bangunan. Jawabannya adalah
A. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran sesuai pasal 78 ayat 3 dan 5. Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut. A. Tender pekerjaan konstruksi dengan nilai relatif besar. B. Seleksi jasa konsultansi perorangan dengan nilai 820 juta dalam kasus hukum yang masuk isu nasional. C. Penunjukan langsung pengadaan pupuk dengan nilai 210 juta untuk ketahanan pangan. D. Pengadaan dengan evaluasi kualifikasi sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa lainnya. Jawabannya adalah C. Penunjukan langsung pengadaan pupuk dengan nilai 210 juta untuk ketahanan pangan sesuai pasal 44 ayat 5. Pihak yang dapat menjadi pelaksana penelitian dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan nilai 220 juta adalah kecuali A. Perguruan tinggi swasta. B. Individu non-pegawai aparatur sipil negara. C. Negara yang memberikan pinjaman. D. Ormas. Jawabannya adalah C. Negara yang memberikan pinjaman sesuai pasal 62 ayat 3. Whistleblowing system dalam pengawasan pengadaan barang atau jasa memenuhi ketentuan, kecuali A. Melalui aparat pengawas internal. B. Dapat dilakukan di tahapan serah terima. C. Meliputi penggunaan produk dalam negeri. D. Diumumkan di sirup sebelum proses persiapan pengadaan. Jawabannya adalah D. Diumumkan di sirup sebelum proses persiapan pengadaan sesuai pasal 76. Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode A. Swaklola tipe 1 dan tipe 2. B. E-procurement pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat. C. Prakualifikasi. D. Pengadaan yang dikecualikan. Jawabannya adalah B. E-procurement pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat sesuai pasal 38 ayat 7. Pelaksanaan seminar nasional yang dilaksanakan sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi, maka pengadaan ATK untuk peserta dapat dilakukan dengan cara A. Swaklola oleh tim pelaksana. B. E-procurement untuk yang tersedia dalam katalog elektronik. C. Kemitraan dengan koperasi pegawai dinas. D. Dapat menggunakan instansi pemerintah lainnya. Jawabannya adalah B. E-procurement untuk yang tersedia dalam katalog elektronik sesuai pasal 47 ayat 1. Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebesar A. 1/mil dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan termasuk pajak pertambahan nilai. B. 1/mil dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. C. 1% nilai bagian kontrak yang belum selesai per hari keterlambatan. D. 1/mil dari nilai total kontrak per hari keterlambatan termasuk pajak pertambahan nilai. Jawabannya adalah B. 1/mil dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan tidak termasuk pajak pertambahan nilai sesuai pasal 79 ayat 4 dan 5. Pihak yang dapat mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam adalah kecuali A. Pengguna anggaran. B. Pokja pemilihan. C. Pejabat pembuat komitmen. D. Agen pengadaan.
Jawabannya adalah A. Pengguna anggaran sesuai pasal 55. Ketika terjadi keadaan kahar, tindak lanjut pelaksanaan kontrak adalah A. Kontrak dapat dihentikan. B. PPK dapat melakukan pemutusan kontrak. C. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak harus diselesaikan di tahun anggaran berjalan. D. PPK melakukan pemberian kesempatan penyedia. Jawabannya adalah A. Kontrak dapat dihentikan sesuai pasal 55. Menteri wajib melakukan pengawasan pengadaan barang melalui aparat pengawas internal meliputi, kecuali A. Penggunaan produk dalam negeri dan pencadangan paket untuk usaha kecil atau menengah. B. Aspek sosial meliputi pemberdayaan komunitas atau usaha lokal. C. Pengadaan berkelanjutan. D. Pencapaian TKDN. Jawabannya adalah A. Penggunaan produk dalam negeri dan pencadangan paket untuk usaha kecil atau menengah sesuai pasal 76 ayat 4. Ketika PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, padahal kondisi penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, ketentuan yang tidak tepat di bawah ini adalah A. Dilakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan. B. Tidak dapat melampaui tahun anggaran. C. Dimuat dalam adendum kontrak. D. Penyedia dikenakan sanksi. Jawabannya adalah B. Tidak dapat melampaui tahun anggaran sesuai pasal 56. Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dapat dilaksanakan oleh A. LKPP. B. PPK. C. Pokja pemilihan. D. Pengguna anggaran. Jawabannya adalah A. LKPP sesuai pasal 72 ayat 3. Penunjukan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan A. Penanganan darurat. B. Pengadaan di luar negeri. C. Pengadaan dalam keadaan tertentu. D. Pengadaan yang dikecualikan. Jawabannya adalah C. Pengadaan dalam keadaan tertentu sesuai pasal 38 ayat 4. Aspek berkelanjutan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah dapat diimplementasi dalam proses penyelenggaraan pengadaan berikut ini, kecuali A. Mengurangi dampak terhadap kualitas tanah. B. Kesetaraan dan keberagaman sosial masyarakat. C. Implementasi total cost of ownership. D. Menghindari pertentangan kepentingan. Jawabannya adalah D. Menghindari pertentangan kepentingan sesuai pasal 68 ayat 2. Badan usaha asing yang mengikuti seleksi internasional di Indonesia harus melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk A. Konsorsium. B. Pinjam perusahaan nasional. C. Pengalihan kontrak. D. Pilihan A, B, dan C benar. Jawabannya adalah A. Konsorsium sesuai pasal 63 ayat 3. Pihak yang tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan secara swakelola adalah A. Kepala daerah. B. APIP. C. Aparat penegak hukum. D. Tim pengawas penyelenggara swakelola.
Jawabannya adalah C. Aparat penegak hukum sesuai pasal 49. Pelaksana penelitian yang ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi dilaksanakan melalui A. Penugasan, B. Tender terbuka dan kompetitif, C. Seleksi proposal penelitian, D. Memperhitungkan penilaian biaya selama umur ekonomis. Jawabannya adalah C. Seleksi proposal penelitian sesuai pasal 62 ayat 5. Retensi sebesar 5% digunakan untuk A. Sebagai jaminan pemeliharaan pengadaan barang elektronik, B. Sebagai jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, C. Sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk mengikat penyedia tidak one prestasi pelaksanaan kontrak, D. Sebagai jaminan penawaran pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas 10 miliar. Jawabannya adalah B. Sebagai jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan sesuai pasal 53 ayat 2. Pengadaan bahan bakar minyak yang dapat disediakan oleh SPBU dengan nilai pengadaan 190 juta dilakukan dengan cara atau proses A. Pengadaan langsung, B. Pengadaan yang dikecualikan, C. Penunjukan langsung, D. Tender cepat. Jawabannya adalah B. Pengadaan yang dikecualikan sesuai pasal 61 ayat 1. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga dengan ketentuan A. Mulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani, B. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks BPS, C. Diberlakukan pada biaya tidak langsung, D. Diterapkan pada komponen keuntungan dari setiap harga satuan. Jawabannya adalah A. Mulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani sesuai pasal 37 ayat 2. Pertentangan kepentingan yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah A. Konsultan perencana dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya dalam pengadaan pekerjaan terintegrasi, B. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana, C. Direksi merangkap sebagai dewan komisaris pada badan usaha lain, D. Manajer koperasi merangkap sebagai PJ/PHP pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di perangkat daerah. Jawabannya adalah B. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana sesuai pasal 7 ayat 2. Untuk pengadaan barang yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah A. Penetapan pagu anggaran kementerian atau lembaga setelah RUP diumumkan, B. Persetujuan LKA perangkat daerah sebelum RUP diumumkan, C. Perencanaan pengadaan setelah RUP diumumkan, D. Perencanaan pengadaan sebelum RUP diumumkan. Jawabannya adalah A. Penetapan pagu anggaran kementerian atau lembaga setelah RUP diumumkan sesuai pasal 50 ayat 9 dan 10. Seleksi ulang gagal dapat dilakukan penunjukan langsung dengan kondisi
A. PPK menyetujui penunjukan langsung. B. Kebutuhan pengadaan tidak dapat ditunda. C. Cukup waktu untuk melaksanakan seleksi kembali. D. Seleksi sudah gagal lebih dari 3 kali. Jawabannya adalah B. Kebutuhan pengadaan tidak dapat ditunda. Sesuai pasal 51 ayat 10. Setelah pekerjaan selesai sesuai kontrak, penyedia mengajukan serah terima barang. Pihak yang bertanggung jawab memeriksa barang hasil proses pengadaan adalah A. KPA, B. PPK, C. PPHP, D. Pengurus barang. Jawabannya adalah B. PPK sesuai pasal 57 ayat 2. Sekian dulu sobat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.